Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Palupi dengan NPM 222154061. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Pembusukan Buah Pisang Ambon, atau dengan nama ilmiahnya Musa Paradisiaca var. Sapientum. Yang pertama, buah merupakan makanan penunjang kesehatan. Ditinjau dari kandungan gizinya, buah mengandung sumber zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi, tubuh kita itu membutuhkan vitamin dan mineral dari buah-buahan. Nah, pisang adalah tanaman buah berupa herba asli dari daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia, juga tumbuhan monokotil yang termasuk dalam familia Musaceae. Pisang Ambon juga adalah buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain mudah didapatkan, pisang Ambon kaya akan vitamin A dan C dibanding jenis pisang lainnya. Vitamin A mempunyai fungsi penting dalam sistem penglihatan, kekebalan tubuh, dan fungsi reproduksi. Penyerapan zat besi pada buah pisang hampir 100% dapat diserap oleh tubuh jika dibanding dengan makanan nabati lainnya. Nah, selain mudah didapatkan, pisang Ambon juga merupakan sumber karbohidrat. Komponen karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya. Pada umumnya, bahan makanan seperti buah-buahan bersifat mudah rusak atau membusuk, entah itu buah naga, buah pisang, ataupun semangka. Pembusukan juga adalah proses penguraian bahan organik yang terjadi karena adanya bakteri atau jamur. Perubahan alami ini umumnya ditemukan pada bahan makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pembusukan pada buah pisang Ambon dan faktor yang mempengaruhi proses pembusukan. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, kamera handphone, lemari pendingin, 2 piring kecil, pisau, talenan. Bahan yang digunakan adalah 2 buah pisang Ambon Musa Paradisiaca var. Sapientum yang sudah matang. Kerjanya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu menyediakan 2 buah pisang Ambon yang telah matang. Lalu, sediakan alat bantu seperti pisang untuk mengupas kulitnya dan memotong di atas talenan. Lalu, sediakan alat bantu seperti pisau untuk mengupas kulitnya dan memotong di atas talenan. Langkah selanjutnya, pisang yang telah dikupas diletakkan di atas piring kecil. Yang keempat, beri masing-masing label pada kedua pisang yaitu A dan B agar bisa membedakan. Yang kelima, setelah diberi label, pisahkan kedua piring yang sudah ada pisang Ambon tersebut di tempat yang berbeda. Pisang A ditempatkan di lemari pendingin atau kulkas dengan suhu kurang lebih 7 derajat Celcius, sedangkan pisang B ditempatkan di ruangan terbuka pada wadah piring dengan suhu ruangan 27 derajat Celcius. Yang keenam, melakukan pengamatan perubahan yang terjadi pada buah setiap hari pada jam yang sama. Dan yang terakhir, mendokumentasikan hasil pengamatan terhadap buah pisang yang sudah diletakkan di lemari pendingin dan ruangan terbuka dengan kamera handphone. Nah, penelitian yang sudah dilakukan selama 5 hari menghasilkan sebagai berikut. Hari pertama, di ruangan terbuka,
pisang masih terlihat segar, berwarna putih, dan bertekstur keras. Sedangkan di lemari pendingin masih segar, berwarna putih, dan masih bertekstur keras juga. Pada hari kedua, di ruangan terbuka mulai layu, warnanya sedikit menghitam di permukaannya, dan teksturnya mulai lunak sedikit. Sedangkan di lemari pendingin mulai layu sedikit, warnanya sedikit bercak hitam, dan teksturnya masih keras atau terlihat segar. Pada hari ketiga, di ruangan terbuka, pisang juga mulai layu, warnanya hitam, teksturnya mulai lembek, dan sedikit ditumbuhi jamur. Sedangkan di lemari pendingin, keadaan masih sama dengan hari kedua, warnanya mulai menghitam dan teksturnya masih keras. Hari keempat, di ruangan terbuka, layu, warnanya hitam, teksturnya menjadi lembek, jamur yang tumbuh semakin banyak dan berbau. Sedangkan di lemari pendingin, menjadi layu, warnanya hitam, teksturnya sedikit lembek. Nah, yang terakhir hari kelima, ruangan terbuka itu pisang menjadi layu, kisut, warnanya hitam, teksturnya menjadi lembek, jamur yang tumbuh semakin banyak dan aromanya menjadi tidak sedap atau berbau. Sedangkan di lemari pendingin menjadi layu, warnanya hitam dan teksturnya melembek atau lunak. Dalam 5 hari percobaan ini dapat dilihat pada ruangan terbuka buah pisang Ambon atau dengan ilmiah Musa Paradisiaca var sapientum mengalami pembusukan dan terdapat jamur serta tekstur kisut. Sedangkan pada penempatan di lemari pendingin keadaan juga tidak busuk, hanya saja warna dan teksturnya yang berubah. Pembusukan pada makanan, terutama pada buah pisang, terjadi karena bantuan bakteri pembusuk atau mikroorganisme. Pembusukan sering terjadi pada makanan yang basah atau lembab. Hal ini karena kadar air yang terlalu tinggi dalam makanan mempercepat proses pembusukan. Supaya buah pisang Ambon bisa menjadi awet, maka perlu dilakukan pengawetan seperti dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Karena di dalam lemari pendingin suhunya sangat rendah dan sangat kecil. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa keadaan suhu sangat berpengaruh terhadap proses pembusukan buah. Proses pendinginan dapat mempertahankan buah dalam kondisi dingin selama lebih dari 2 hari. Suhu yang baik untuk menyimpan buah pisang Ambon atau dengan nama ilmiah Musa Paradisiaca var sapientum untuk menghambat pembusukan adalah kurang dari 7 derajat Celcius dalam lemari pendingin. Pisang tidak mampu bertahan lama dalam keadaan suhu ruangan terbuka karena akan mengalami respirasi yang membuat buah mengalami perubahan fisik. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembusukan buah, yaitu ada suhu, bakteri atau mikroorganisme, tekstur buah, dan kelembapan ruangan. Berdasarkan pengalaman dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa hendaknya kita menyimpan buah-buahan yang akan dikonsumsi dengan benar agar tidak cepat mengalami kebusukan yang akan tersia-sia atau terbuang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.